Halo sahabat UMN, kembali lagi bersama Angel di podcast YouTube UMN. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman sahabat UMN? Nah, jadi hari ini kita lagi kedatangan tamu alumni Teknik Fisika 2016 nih. Tandeng. Ada Kak Nanda. Halo teman-teman. Oke, Kak Nanda, boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman, jelasin secara singkat nih Kak Nanda nih kerja di mana sekarang gitu-gitu. Oke, mungkin perkenalan dulu buat sahabat UMN. Di gua Ananda Karunajaya. Dulu mahasiswa UMN 2016 jurusan Teknik Fisika. Nah, sekarang lagi bekerja di PT Narama Mandiri sebagai Green Building Engineer, gitu sih. Oke, berarti sekarang kerjanya udah sesuai jurusan yang kakak pilih ya waktu itu. Betul, sesuai. Oke, mantap, keren. Nah, kita throwback dulu deh ke 2016 nih. Kenapa? Karena kita throwback aja. Gitu. Kenapa nih Kak Nanda milih buat kuliah Teknik Fisika? Karena memang suka dengan fisika sih sebetulnya. Jadi waktu SMA ada ikut bimbel gitu kan, bimbel belajar. Dijejelin materi-materi fisika, MTK bla 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 itu buat menunjang sekolah ya waktu itu ya, SMA. Akhirnya karena sering ketemu kali ya, ada chemistry jadinya sama fisika tuh. Nah, jadi karena sering ketemu, jadi ngerasa sama fisika tuh cocok gitu. Jadi memutuskan nanti kuliah carinya yang berbau eksak seperti fisika atau yang kimia atau teknik segala macem lah gitu. Oh gitu, yang maksudnya yang memang apa ya, kayak eksak itu berarti kayak tetap gitu ya, kayak apa ya? Iya sebenarnya semuanya ilmu pasti gitu ya. Ilmu pasti ya, pakai hitung-hitungan karena aku suka sekali ngitung gitu ya. Nah, kan kalau ilmu manajemen kan hitungnya minim tuh, jarang. Nah, kalau fisika kan hampir tiap hari ketemu tuh. Nah, jadi memang sukanya di sana. Ambil teknik fisika gitu. Karena memang suka sih. Iya. Kalau saya itu malah milihnya yang hitung-hitungannya minim gitu ya. Chemistry-nya sama orang biasanya, ini chemistry-nya sama angka. Emang agak aneh emang. Gak apa-apa, itu keren. Beda dari yang lain ya kan. Nah Kak mau nanya nih, teknik fisika, sebenarnya ini banyak sih teman-teman sahabat UMN yang nanya. Bahkan nanyanya tuh lewat media sosial gitu. Teknik fisika itu sebenarnya apa sih Kak? Dan bedanya apa sama fisika murni? Oke, kalau sejauh yang aku tahu itu teknik fisika dan fisika murni jelas beda. Bedanya di fungsi penerapan. Kalau fisika murni itu kan lebih ke ada rumus tuh diulik sampai ya istilahnya dia bongkar rumus lah. Sampai ntar ketemu teori baru, atau relativitas yang baru lah, atau fisika kuantum atau fisika inti atau segala macam itu tuh biasanya itu fisika murni tuh. Ya kayak yang nonton Oppenheimer itu fisika murni tuh. Oppenheimer itu orang fisika murni. Nah, teman-temannya itu saya lupa nama-namanya itu siapa aja. Nah, itu bisa dikatakan sebagai si teknik fisikanya karena yang menerapkan otaknya si Oppenheimer, mereka yang menerapkan gitu ke bentuk menjadi suatu alat ya gitu sih. Jadi teknik fisika itu nerapin rumusnya. Ada rumus ini kita terapin ke suatu teknologi gitu. Itu sih teknik fisika. Nah, berarti kayak kalau fisika murni itu berarti lebih ke apa ya? Oppenheimer itu berarti kayak semacam pembuatan bom nuklir gitu-gitu ya. Lebih ke teoritis. Ya. Bahkan kan kalau teman-teman nonton Oppenheimer kan dia jokes-nya itu adalah lu jangan masuk lab, lu nggak cocok. Gitu. Jadi memang si Oppenheimer cocok di bener-bener teori banget gitu. Nah, teman-temannya yang eksperimental biasanya itu si teknik fisikanya. Oh gitu. Jadi kita jadi si teknik fisikanya kita itu adalah lebih ke menerapkan sih rumusnya apa nih, tekanan P sama dengan F per A misalkan. Terapannya apa? Ya itu kalau mau nyuci mobil, hidrolik mobil naik, itu kan terapannya itu. Nah kayak gitulah. Oke. Di otak saya ring. Oke. Iya. Nah penerapannya itu
yang apa namanya, kalau di UMN itu kan menonjolkan efisiensi building nih. Nah itu tuh maksudnya apa sih efisiensi building itu, Kak? Jadi dari kata efisiensi sendiri kan artinya inputnya sekian, outputnya lebih besar justru. Oh lebih besar. Oke. Jadi inputnya 1, keluarnya 2 kan berarti kan ada efisien tuh di situ gitu. Kalau kecil berarti kan ada pemborosan nih kemana nih? Kok masuknya 1 keluarnya malah cuma setengah. Oh gitu. Nah setengahnya kemana kan berarti nggak efisien. Kayak gitu kurang lebih. Nah jadi jadi bagaimana si bangunan itu dapat inputnya sekian, tapi output yang dikeluarkan itu bisa dapat mengoperasikan bangunan nih lebih efisien dibanding bangunan lainnya gitu. Lebih seperti itu. Ya sebenarnya sama beda-beda tipis sama mirip-mirip tipis sama ilmu manajemen nih, Kak. Nah, iya. Kalau mau profit itu harus input yang ya gimana? Iya. Jadi kayak apa yang kita keluarkan itu jangan lebih besar daripada apa yang kita dapat gitu loh. Iya betul gitu. Nah oke, kita lanjut lagi nih. Kalau contoh penerapannya nih sama hal-hal yang berkaitan sama teknik fisika itu kira-kira apa aja sih, Kak? Oke, mungkin gue mulai dengan hal-hal yang deket-deket dengan kehidupan aja kali ya. Jadi teknik fisika tuh ketika teman-teman bangun tidur aja itu biasanya ngapain sih? Buka HP kan? Iya, buka HP. Ketika mencet HP, sekarang kan HP rata-rata udah layar sentuh semua kan? Betul. Nah itu tuh teknik fisika tuh. Salah satunya. Kan pasti banyak, ada software segala macam. Tapi salah satunya ada penerapan teknik fisika di mana itu kan sebuah instrumentasi. HP itu kan sebuah instrumentasi, sebuah alat. Nah ketika mencet kan ada banyak fitur. Mencet lama. Mencet sebentar sama mencet lama kan dia punya punya fungsi yang berbeda ya. Geser pun punya fungsi yang berbeda. Atas, bawah, kanan, kiri itu kan ada perhitungan sedikit lah di sana untuk bisa menentukan si otak HP-nya itu ngebaca ini nih lama atau bentar ya gitu. Jadi kita nyalain HP aja tuh dihitung. Iya, karena kan ada mencet 2 kali sama mencet sekali beda kan, 2 kali bisa jadi mati kan. Iya, betul sih. Dari bangun udah, terus nanti berangkat kerja, aku pakai motor itu udah fisika semua tuh di situ. Kalau udah bawa motor kendaraan kan udah sebuah fisika yang berjalan gitu kan. Ngelihat bangunan lagi dibangun, kayak apalagi bangunan itu green building, itu udah jelas tuh teknik fisika. Dan seterusnya sampai tidur pun ketemu. Ya, buat teman-teman yang nggak suka matematika dan fisika ya, ya kalian mulai tobat lah ya. Karena apapun yang di sekitar kita ini semuanya dihitung pakai rumus fisika. Rumus fisika. Mau nangis. Oke. Nah, kalau di bidang teknik fisika nih, Kak, kira-kira yang jadi kebutuhan industri saat ini itu tuh kira-kira skill apa aja sih yang dibutuhin? Skillnya itu dari teknik fisika sendiri ya. Kalau aku ambil konteks yang di UMN, sebenarnya yang diajarin di UMN itu skill-skillnya udah bisa memenuhi di industri ya. Karena skill ngoding, misalkan teknik fisika UMN kan belajar ngoding juga. Nah itu kepake untuk kalau bekerja di industri sensor. Karena kan sensor-sensor itu kan bisa bekerja karena ada programnya. Misalkan baca pencahayaan di bawah 300 misalkan, nyala gitu misalkan atau mati. Nah itu kan cara bacanya itu si alat itu kan pakai coding. Itu di UMN tuh ada tuh, skill itu bisa. Kemudian dari manajemen energi juga bisa. Karena kan sekarang dari aku sendiri aja banyak project bangunan dan itu bayangkan itu di satu PT. Gimana kalau PT-PT yang serupa dengan aku, mereka juga ada banyak, artinya pasarnya banyak gitu, orang yang mau bangunannya tuh efisien atau hemat energi atau green lah. Nah itu banyak pasarnya sih. Jadi skill yang ngoding dan manajemen energi pun atau green building ya itu memang istilahnya memang skill yang dibutuhkan gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti memang teman-teman sahabat UMN yang kuliah di teknik fisika ini nggak usah takut ya, karena skill-skill yang dibutuhin di industri bidang teknik fisika itu udah mencakup semua ya kayak. Betul. Jadi nggak usah takut gak dapat kerja gitu ya. Yang penting rajin, tebar CV gitu nanti habis lulus ya, betul kan? Kalau malas ya nggak dapat kerja gitu. Nah oke.
Kalau yang lagi tren sekarang itu kan teknologi otomasi sederhana di rumah nih Kak. Teknologi otomasi sederhana di rumah tuh sekarang lagi ngetren-ngetrennya nih Kak. Jadi kayak semua rumah-rumah properti di mana-mana tuh lagi lomba-lomba buat apa ya? Smart house. Iya, smart home. Ya, smart home. Jadi sistemnya semua udah smart home, udah terintegrasi ya. Jadi kita kalau mencet satu tombol itu semuanya udah dapat gitu ya. Nah, itu tuh kira-kira gambarannya seperti apa sih? Contoh teknologinya kalau dari teknik fisika sendiri tuh apa gitu? Ada banyak sih sebetulnya. Kayak kita nonton Home Alone aja tuh, yang Home Alone berapa tuh? Yang dia rumahnya by remote, by suara ya kalau nggak salah. Ada tuh film Home Alone. Saya lupa Home Alone berapa ya? Iya. Yang orang posisinya dia... Keingatnya kepleset doang gitu ya. Ingatnya yang pencurinya rambutnya kebakar ya? Pencuri kebakar kepalanya itu. Jadi sebenarnya yang sederhana itu ada sensor cahaya. Misalkan kalau cahaya dan gerak lah. Misalnya cahaya berarti kalau misalkan langit lagi terik, kita lagi rebahan mager matiin lampu misalkan, dengan adanya si sensor cahaya ini, dia bisa mengendalikan si lampunya untuk mati gitu. Tiba-tiba mendung, kita masih mager, tadi nyala lagi gitu. Gitu. Itu salah satunya sih. Oke. Berarti ya memang betul sekarang jadi tren ya, dan buat teman-teman sahabat UMN yang baru mau masuk nih jadi mahasiswa baru di UMN nih dan ragu buat milih kuliah teknik fisika, kayaknya kalian harus memikirkan lagi karena lagi ngetren gitu sekarang. Dan masih banyak bisa dikembangkan. Iya. Karena tadi kan yang cahaya itu by sensor. Coba apakah bisa by ngomong? Nah, itu kan masih bisa dikembangkan tuh. Jadi cuma ngomongnya mati atau dengar tepuk atau itu, kayak gitu. Iya. Itu keren sih. Jadi masih banyak peluang. Masih bisa digali lagi ya soalnya betul. ya. Iya, keren banget sih ini. Oke. Nah, kemudian kita throwback lagi nih, mundur lagi, kita maju mundur terus ya. Asik nih, mundur nih. Nah, pas kuliah nih, pengalaman Kanada yang paling berkesan tuh apa? Pengalaman ya? Pengalaman paling berkesan sebetulnya banyak. Mungkin aku bagi 3 kali ya. Ketika masuk, saat, dan sesudah kali ya. Jadi pas masuk itu jelas, teman-teman sahabat UMN, kalau masuk UMN itu jelas ada namanya OMB. Sekarang masih namanya OMB masih orientasi mahasiswa baru. OMB, tenang, OMB-nya UMN tidak ada perpeloncoan. Saya sudah mengalami itu gitu. Dan dengan mengalami sendiri. Jadi intinya adalah ketika masuk itu saya yang paling berkesan adalah disambut dengan apa ya? Welcome sama si kakak tingkatnya saat itu. Sangat welcome sekali, mereka menyambut, tidak ada tuh yang namanya perpeloncoan, hanya menurut aku yang dilakukan mereka adalah ngasih tahu ini loh kuliah. Lu udah kuliah, bukan anak SMA lagi. Harus bisa, namanya udah maha gitu kan. Saat itu jadi dikasih tahu. Dan di situ yang paling berkesan adalah salah satu MC. Jadi dulu kan kalau setiap OMB itu, setiap program studi punya konten prodi ya. Sekarang masih ada tuh konten prodi ya? Masih ada. Nah, si konten prodi itu, pokoknya adalah waktu itu karena aku angkatan pertama. Jadi 2016 itu teknik fisikanya angkatan pertama. Jadi cuttingnya itu diambil dari dulu namanya sistem komputer. Sekarang kalau nggak salah udah teknik komputer ya. Teknik komputer sekarang. Diambil dari sistem komputer, diambil dari sistem informasi kalau nggak salah. Nah, jadi salah satu cuttingnya itu jadi MC. Dia pakai, tau nggak sih kalau mahasiswa nih, teman-teman sahabat UMN, kalau nanti pakai almet masuk UMN, jangan kaget kalau ada kakak tingkat yang di sini banyak pin tuh. Iya, betul. Nah, itu paling berkesan. Kenapa? Karena di saat itulah saya bertekad untuk saya pengen jadi dia tuh. Pengen punya pin banyak ya? Tuh. Itu kan bisa koleksi pin, beli pin gitu ya. Bisa sekarang di Shopee. Pin. Waduh. Ternyata obsesinya karena pengen punya pin ya. Iya, waktu itu daftar daftar organisasi gitu-gitu karena pengen ada pinnya gitu. Tapi keren sih ya kayak. Keren gitu kayak jalan kan nggak bisa berat gini. gitu ya. Jadi begini kan berat. Soalnya beratan pin gitu ya. Iya benar. Nah, tapi karena mungkin awalnya obsesinya ada di situ, ketika udah masuk lama-lama punya nih 1, 2, ada. Jadi biasa aja gitu. Biasa aja ternyata gitu. Iya, tapi kan yang didapat pengalamannya. Iya, memang. Itu ketika baru masuk tuh. Ketika pas sudah mulai berkuliah,
Oh iya, pas masuk juga enaknya adalah ketemu teman-teman yang berkesan adalah teman-temanku baru semua. Karena dari SMA itu kami ketika masuk angkatan pertama bertujuh. Itu bener-bener aku nggak dikenal. Tapi ternyata surprisingly itu anak-anaknya asik semua. Asik, terus jadilah ya enak aja untuk ngobrol saat Setuju jadi sih. prodi. Karena Anda sendiri anak rantau bukan? Aku asli sini, asli sini. Tangerang. Tapi teman-temannya baru semua? Baru semua. Wih, keren sih. Karena beda sekolah kan, Iya, anak beda sekolah. Karena memang anak-anak UMN itu biasanya banyak yang dari luar pulau juga sih. Betul. Dari pulau mana, bahkan sampai yang pulau apa? Paling ujung pun ada Papua kan? pun ada banyak Papua ada. gitu. Aku dapat kenalan satu dari sana. Oh iya, keren. Sama. Itu memang itulah. Namanya juga Universitas Multimedia Nusantara gitu ya. Ujung-ujung harus ada. Iya, dari Sabang sampai Merauke semua ada gitu. Iya. Nah, oke. Nah, kira-kira tadi kan udah sempat mention ya kalau di teknik fisikanya UMN itu sudah sesuai kebutuhan industri. Nah, menurut kakak sendiri nih, waktu karena Anda kuliah ini, apakah ilmu yang didapat sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di kantor kakak sekarang? Sesuai sih, karena kalau ini konteksnya langsung masuk ke mata kuliah nih ya, itu kepake misalkan kayak kalkulus ya, kalkulus, matematika rekayasa, itu kepake, materi tentang termodinamika ya teman-teman, terus apalagi ya, transfer kalor dan massa, ya itu makhluk apa nanti kalian masuk sendiri aja ke UMN, kan tahu itu makhluk apa gitu, si transfer kalor dan massa, terus ada tentang energi conversion, artinya pengubahan energi kayak energi listrik, panel surya itu gimana sih cara kerjanya, itu ada di UMN dipelajarin. Terus kincir angin tuh kayak gimana. Terus materi apa lagi ya? Fisika-fisika dasar itu pasti kepake, karena itu mata kuliah wajib kalau nggak salah. Kemudian energi konservasi, ini kan conversion, ini conservation, jadi ada konservasi sama konversi, itu dua hal yang berbeda. Kalau konversi itu kan mengubah kan. Kalau konservasi itu menghemat lah istilahnya. Menghemat. Jadi yang matematika itu kepake sih pas mata kuliah kerja. Ngomong-ngomong nih, karena Anda udah tahu belum, kita di UMN barusan kita pasang panel surya. Gimana? Di gedung B, di atap gedung B. Kemarin, jadi aku sempat naik nih sama teman-teman yang lain nih buat liputan panel surya yang barusan dipasang di atap gedung B. Jadi sekarang masih, kemarin udah terakhir sih. Kemarin hari apa ya? Hari Senin atau hari apa ya? Hari Senin kayaknya ya. Itu hari terakhir. Terus nanti di bulan November baru kita bisa pakai panel suryanya buat tenaga listriknya gedung UMN gitu. Itu jadi masangnya di lantai berapa? Paling di atap atas kan, setahu aku gedung B tuh ada undakan di lantai 3 tuh. Di lantai 5 tuh ada kayak balkon lewat lagi ke depan. Atau bener-bener di atapnya, di atap gedung B gitu. Jadi kita pasang ada 372 lembar panel surya. Kalau saya tanya berapa watt juga pasti Kak Angel nggak tahu. Wah, waduh. Jadi 372 lembar. Nah, kata Pak Darman sendiri sebagai BM. Nah, ya siapa yang nggak kenal Pak Darman ya? Semua orang kenal di manajemen. Iya, Pak Darman bilang kalau panel surya ini sampai menghemat 15% daya listrik di UMN gitu. Wow. Gitu. Jadi kayak hemat. Berarti udah hemat makin hemat ya? Harusnya nih teman-teman. Idealnya gitu. Iya. Gitu. Jadi mungkin sebagai upaya juga untuk isu polusi ya yang sekarang lagi bertebaran ya. Yang orang-orang mulai batuk-batuk ya, ISPA ya. Bukan COVID lagi tapi polusi gitu. Ada aja gitu ya. Musuhnya kelihatan nih kalau ini. Iya, kalau ini kelihatan, kalau udah abu-abu nih langitnya bukan mendung tapi polusi. Iya, jadi nggak hujan nih, tungguin hujan kagak. Polusi dong. Ternyata polusi gitu. Oke, nah untuk kita kembali ke masa sekarang nih.
Kak Nanda ini kerjanya tadi di mana Kak? Di Narama ya? Narama Nah, Mandiri. di Narama itu kerjanya Kakak tuh sebagai apa aja sih gambarannya? Sebenarnya di Narama Mandiri itu ada 2 bagian. Ada yang bagian green building-nya sama bagian audit energi. Nah, aku tuh kebetulan di bagian green building. Jadi ngapain di sana? Kita istilahnya melakukan penilaian terhadap bangunan. Entah itu bangunan baru atau bangunan yang sudah jadi. Misal nih gedung C ini ya, gedung C UMN mau disertifikasi nih bangunan hijau. Kan gedung C kan dia udah hemat energi nih. Tapi misalkan apakah sudah green building. Nah, itu kan perlu biasanya ada sertifikasinya menyatakan bahwa gedung CUMN itu sudah green building. Nah, itu biasanya butuh jasa konsultan. Nah, konsultannya itu banyak tuh. Nah, salah satunya sih PT Narama yang tempat aku bekerja sekarang. Nah, nanti di sana karena ini bangunan baru, biasanya kita akan on-site survey. Jadi kita ke bangunan-bangunan, ya anggapnya tadi ke UMN, berarti nanti saya akan ke UMN, keliling ke ruang chiller, nanti ke beberapa kelas, terus ke tempat panel-panel kelistrikan. Jadi kan UMN ini kalau kayak jil ke bawah tuh banyak sekali ruangan-ruangan mechanical, electrical lah, yang jarang orang tahu. Misalnya bisa dibilang sisi tidak terjamah oleh orang banyak lah. Nah, kita masuk ke sana, kita lihat apakah fitur-fitur yang dipakai, misalkan apakah ada meteran listrik, ataukah ada meteran air. Nah, nanti akan kita lihat, kita sandingkan. Jadi dengan data yang ada, terus dengan sertifikasi itu kan dia punya indikatornya ya, A, B, C, bla bla bla. Kita lihat, oh ini memenuhi. Nah, dapat poin tertentu dengan tingkatan tertentu. Oh, dapatlah misalkan UMN itu platinum gitu, paling tinggi gitu misalnya. Nah, itu kurang lebih seperti itu sih gambaran kerjanya. Jadi kayak ya gitulah. Seru nggak Kak menurut Kakak kerjaan Kakak sekarang? Seru sih, karena banyak bucket list yang dulu aku impikan jadi tersampaikan, tercapai lah. Misalkan kayak dulu nonton, nggak tahu, Cinta Fitri, nggak tahu kalau angkatan kalian ada nggak tuh? Ada. Umur kalian Cinta Apa Fitri? nih hubungannya Cinta Fitri sama season berapa tuh? Pokoknya mereka tuh sinetron dulu tuh identik dengan dikit-dikit tanding tender. Apa gitu Kak? Tanding tender tuh misalkan kayak UMN mau bikin gedung misalkan, butuh tender, butuh konstruksi kan, maksudnya butuh orang yang membangunnya kan, kontraktornya kan. Nah, itu bisa di tender tuh, dilelang siapa aja yang. Nah, itu kebetulan aku ikut di sana sebagai penilai gitu. Jadi bener-bener kayak ngeliat secara langsung, oh ini loh tender gitu. Kayak orang ngejabarin mereka punya istilahnya jasa, kita menilai gitu. Itu satu. Kemudian ada lagi, akhirnya aku bisa melihat tunnel MRT. Jadi kalau bisa kita pengunjung kan cuma bisa sebatas dari pintu kan masuk, udah nggak bisa lihat lagi kan. Tapi kemarin kebetulan lagi ada project MRT, kita masuk ke sampai lorong keretanya itu, kayak jadi benar kayak ini tuh rasanya di dalam tunnel kayak di film-film zombie gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Terus ngeliat konstruksi bangunan, terus kemarin ke pabrik Honda ngeliat pembuatan motornya langsung gitu. Seru sih. Iya sih, pekerjaan-pekerjaan yang yang sesimpel kayak bisa lihat tunnel MRT gitu kan, itu tuh pekerjaan yang explorer ya sebenarnya ya. Kita bisa explore kayak transportasi umum yang kita pakai gitu-gitu. Keren sih. Bisa melihat apa yang orang pada umumnya itu tidak bisa pernah lihat dan nggak bisa lihat gitu. Gak bisa lihat kan, itu kan ruangan khusus gitu bener. Kayak eksklusif gitu ya. Jadi keren. Serunya di situ sih. Benar. Nah, kalau teknik fisika sendiri nih, berarti prospek kerjanya tuh apa aja sih? Prospeknya sebetulnya banyak ya. Tadi kalau misalkan di UMN itu setahu aku ada 3 penjurusan yang aku masih ingat. Nggak tahu sekarang apakah masih 3 atau... Tapi terakhir kali aku cek sih 3. Itu instrumen, green building, sama manajemen energi. Nah, dari sini sebetulnya banyak sih pekerjaan, entah itu jadi audit energi gitu ya. Energi auditor lah. Terus bisa kerja sebagai, kayak di aku sebagai green building engineer.
Kemudian ada juga yang bisa bekerja di bagian instrumentasi dan kontrol, gitu ya. Di perusahaan-perusahaan simulasi juga bisa, karena kan di UMN kan kita nggak cuma belajar teori aja kan. Tadi balik lagi, karena ini teknik, kita juga belajar penerapan, belajar software-software, simulasi. Jadi ada beberapa pekerjaan di luar sana, salah satunya temen kerjaku yang dulunya kerja di simulasi pencahayaan, itu anak UMN tuh bisa banget di sana, gitu. I see. Bisa banget sih. Sebenarnya awalnya mungkin pas lulus bingung, ini gue kemana gitu. Iya. Pas sudah terjun, loh kok banyak ternyata. Iya, ternyata banyak yang butuh, ya kan? Iya, banyak yang butuh. Karena memang mungkin lulusan teknik fisika masih dikit masih kali dikit, ya. Iya. Expertise-nya masih dikit. Nah, buat temen-temen nih ya, yang takut nih, kuliah nanti kerjanya apa, nanti saingannya banyak apa segala macem gitu ya. Teknik fisika tuh masih butuh banyak banget teman-teman yang masuk lulusan teknik fisika gitu loh. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet cari kerja nih, langsung aja masuk kuliah teknik fisika di UMN pastinya. Dan itu pun bisa banyak konsultasi sama dosen gitu. Iya. Dosennya baik-baik ya. Karena dosennya ya satu itu baik-baik, kedua dosennya ini praktisi, banyak juga yang praktisi. Artinya nggak cuman yang sekedar mengajar teori gitu, tapi mereka punya pengalaman di mana-mana dan bekerja sama dengan orang-orang tenaga ahli yang punya perusahaan, jadi bisa dapat info dari sana sebetulnya juga, gitu sih. Oke. Nah, kan Anda bisa spill dikit nggak cerita sebelum masuk ke Narama ini, Kak? Susah nggak sih masuknya? Terus abis itu kayak apa aja yang requirement-nya dibutuhkan untuk bisa diterima di Narama ini gitu? Oke. Waktu itu aku dapat info Narama itu dari dosen di UMN juga. Oh, oke. Nah, jadi teman-teman kalau sahabat UMN mau masuk UMN, ketika sudah masuk teknik fisika, ya banyak bergaul lah dengan para dosen. Betul. Karena itu sangat membantu. Betul. Apalagi kalau dosen nawarin penelitian, itu teman-teman ikut aja, karena kan ada SKKM-nya juga. Ya, betul. Itu, jadi ada SKKM juga. Jadi nggak ada ruginya sih kenal sama dosen. Nah, itu salah satu keuntungan ketika aku udah kenal sama dosen yang cukup dekat. Jadi saat itu dikasih tahu dulu. Dikasih tahu, Nanda nih ada nih Green Building Engineer nih di PT Narama. Yang nggak pikir panjang, langsung aja apply kan. Gas. Saya juga nggak tahu tuh bakal keterima atau enggak. Ternyata keterima, wawancara sekali. Langsung habis itu nggak ada tes. Oh, langsung masuk dong itu ya? Iya, jadi saya wawancara sekali, di info sekitar seminggu apa 2 minggu gitu. Saya lupa, 2 minggu kalau nggak salah. Terus dapat info, keterima ya di tanggal segini, langsung masuk aja, udah masuk. Keren. Jadi enak. Langsung masuk gitu ya. Nggak perlu pakai nggak perlu tuh kayak wawancara user sampai berkali-kali. Karena mungkin mereka anak-anak teknik fisika tuh yang belum dapat kerja ya mungkin ya. Kayaknya tuh mikir kayak, ini nanti pasti diuji dulu nih, dites dulu nih, harus gini. Ternyata ada juga perusahaan yang langsung masuk aja gitu loh. Yang penting pengalaman di CV juga harus banyak bagus, ya. Harus kelihatan banyak. Jadi kuliah tuh jangan cuma kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang. Benar. Apalagi kalau masuk UMN ya, itu kan ada ASLab. Iya. Apalagi di Fakultas TI itu, ASLab itu dibuka setiap semester kalau aku nggak salah ingat. Nah, itu teman-teman bisa tuh jadi ASLab. Iya, benar. ASLab digaji nggak? Itu jelas. Jangan ditanya. Iya. Awalnya mahasiswa kan, butuh pendapatan tambahan. Kemarin sih aku lihat Kak, ASLab-nya teknik itu tuh mereka punya seragamnya sendiri ya? Betul, ada keren banget loh. Namanya JASLab. Wah. JASLab. Bahkan pengen. Itu keren banget soalnya mereka kayak pakai bajunya tuh yang belakangnya ada kayak asisten laboratorium gitu. Keren banget. Itu keren. Ya, jadi jangan cuma jadi kupu-kupu ya, jangan cuma jadi kunang-kunang. Kalian harus kuliah itu masa-masa kita harus ya namanya juga masih muda ya. Harus sering explore ya, harus sering coba-coba ya kan. Apapun yang dikasih sama dosen nih pengalaman itu tuh berguna banget buat kalian nanti pas di dunia kerja gitu. Kunang-kunang itu istilah apa lagi? Istilah baru tahu ya. Itu Gen Z. Kuliah apa nangkring? Kuliah nangkring. Oh, kuliah nangkring. Iya, kuliah nangkring. Nah, itulah. Iya. Iya, nggak dapat kerja itulah.
Jadi kalau teman-teman yang belum dapat kerja tuh coba dilihat dulu pas kuliah tuh gimana? Kunang-kunang atau kuliah rapat atau gimana nih gitu ya. Kupu-kupu ya. Iya, kalau kutu-kutu itu kuliah tugas gitu. Oh, itu baru lagi ada. Ada. Enggak sih, sebenarnya ngarang aja sih kan. Oke. Nah, mungkin boleh nih dikasih tips and triknya buat sahabat UMN yang mau masuk kuliah teknik nih. Mereka kan mungkin masih ada yang ragu-ragu nih, takut gitu. Salah nggak ya masuk teknik fisika, takut nanti nggak bisa ngikutin pelajarannya atau gimana gitu. Mungkin boleh kasih tips and triknya, Kak. Tipsnya ya. Tipsnya sebelum masuk dulu kali ya. Iya, boleh. Sebelum masuk itu yakinkan diri dulu sih. Know yourself dulu lah. Istilahnya tahu dengan diri sendiri dulu gitu. Artinya karena sebenarnya nggak perlu harus nyemplung. Ketika mau nyemplung pun itu kita akan tahu akan ketemu dengan hitung-hitungan hampir setiap hari gitu. Setiap hari. Jadi kuatkan diri dulu sih. Ini yakin kan masuk nih, kuat nggak lu hitungan tiap hari. Ngomong lah sama diri sendiri gitu. Kalau kalian kuat gitu misalkan, ya go ahead. Go ahead dan nah itu ya, itu ketika mau masuk. Kalau sudah yakin, kalau nggak yakin, ya teman-teman cari ya diskusi lah sama orang tua gitu, biasanya gitu sih. Kemudian ketika sudah yakin, research. Kayak misalkan UMN itu apa sih? Jadi sebelum masuk UMN tuh tahu dulu UMN itu apa gitu, kampus yang gimana, bla bla bla. Nanti setelah itu baru ada jurusannya apa aja sih? Oh, gue tertarik dengan teknik fisika. Cari teknik fisika UMN tuh belajarnya apa sih? Dosennya apa aja sih? Lengkap kok di umn.ac.id. Nih biar ada kerjaan tuh. Di sini apa di sini? Di sini. Di sini. Di rumput. Iya, pokoknya di website UMN tuh lengkap. Jadi teman-teman sahabat UMN kalau mau searching UMN itu apa, di situ lengkap. Bahkan sampai ke prodinya pun dijelasin. Betul. Itu kalian akan belajar apa, dosennya siapa, prospeknya akan seperti apa gitu. Kayak tadi lah. Nah, itu ketika mau masuk. Nah, kalau udah bahasa kuyup, di UMN itu ada namanya student development, student support, sama student service. Itu bisa bantu teman-teman kalau lagi mengalami kesulitan. Apalagi student support ya, artinya ketika teman-teman mengalami istilahnya kena mental gitu kena mental. Aduh nih hitungan semua pusing, mental breakdown gitu. Penyakitnya Gen Z. Itu ada student support. Itu teman-teman bisa konsultasi bercerita. Masih Mbak Fiona atau? Iya, kayaknya masih Mbak Fiona ya. Masih Mbak Fiona. Ya, dulu karena memang mentoring kebetulan ada Mbak Fiona sama Mas Dio. Nah, itu jadi kenal lah sama mereka berdua. Nah, itu mereka orang yang sangat welcome, baik, dan mau mendengarkan keluh kesah kalian lah intinya gitu. Iya, betul. Oke. Nah, itu sih tipsnya. Oke, wah, tipsnya dicatat ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih bingung dan ragu ya mau kuliah teknik fisika, ingat lagi tips and trick dari Kananda gitu. Betul. Jangan takut karena kalau kalian mau kuliah susah atau gampang itu relatif gitu ya. Betul. Susah itu relatif. Yang penting kalian mau berusaha dulu ya kan. Nah, nanti susah gampangnya dihadapin nanti waktu udah kuliah gitu. Kan kalian juga kuliah sama teman-teman ya kan? Betul. Kita kan bisa saling sharing berbagi rasa gitu kan. Berbagi rasa kesulitan kesulitan keresahan. Ya enggak dong. Kalian juga senang-senang juga, seru-seruan. Kuliah itu masa-masanya seru gitu. Betul, seru banget. Apalagi di UMN ada student support. Development sama service itu udah aman. Lengkap fasilitas di sini untuk mendukung kalian gitu. Mantap UMN. Nah, mungkin boleh kasih nih harapan untuk mahasiswa-mahasiswi. Oke, ini yang terakhir nih, mungkin ada sepatah dua patah kata harapan buat mahasiswa-mahasiswi UMN yang sekarang lagi kuliah teknik fisika nih, Kak. Mungkin boleh? Harapannya ya tetap semangat. Semangat. Ketika nggak ada semangat, takutnya jokesnya sudah nggak relevan. Boleh dicoba dulu. Nggak usah. Oke. Ya ketika sudah mulai nggak semangat, ingat hukum termodinamika kedua. DS lebih besar sama dengan 0. Artinya waktu yang kalian punya itu tidak banyak. Gitu. Jadi ketika tidak semangat, disitulah kalian harus ingat bahwa waktu kalian sedikit,
Dan itu seharusnya sudah cukup untuk memberikan semangat bahwa kita harus membuktikan sesuatu dengan waktu yang terbatas ini, gitu sih. Oke. Terima kasih teman-teman dukungannya. Oke. Nah, mungkin yang aku bisa simpulin ya kayak bahwa teknik fisika dan fisika murni itu berbeda ya di UMN, dan UMN itu lebih mengedepankan energi efisiensi gitu. Jadi teknik fisikanya lebih kepada pengaplikasian ya pada untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah, terus juga kalau misal teman-teman yang masih ragu itu mending kalian search dulu kampusnya ya kan, mumpung belum masih lama ya kalian kuliahnya ya, buat teman-teman yang masih kuliah tahun depan ya. Nah, search dulu terus kira-kira kalian ini passionnya di mana gitu kan, enjoynya di mana, kalian sukanya tuh apa gitu. Kalau emang kalian suka teknik fisika, hal yang berhubungan dengan hitung-hitungan ya, yang eksak gitu ya, itu boleh banget untuk mempertimbangkan kuliah teknik fisika di UMN gitu. Oke. Nah, mungkin dari aku sukses terus juga buat Kananda untuk kedepannya ya. Semoga bisa membangun gedung-gedung yang green building gitu ya, energi efisiensi ya. Nggak cuma UMN aja, mungkin kita bisa lihat gedung-gedung lain atau bangunan-bangunan lain yang makin keren nanti. Dan juga aku mau kasih kalimat motivasi buat teman-teman sahabat UMN yang saat ini mungkin lagi berkuliah ya. Semangat terus, jangan pantang menyerah. Kalian masih punya teman-teman yang banyak ya di sekitar kalian, sharing ya kan. Dan terus berusaha dan berdoa gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut soal UMN, bisa banget kunjungin websitenya UMN di www.umn.ac.id ya kan. Dan juga boleh banget follow dan stay tune terus di semua media sosial UMN. Ada di sini. Ya. Yeah. Oke, see you sahabat UMN. See you. Bye-bye. Halo sahabat UMN. Gimana nih kabarnya? Kembali lagi. Sosok improvisasi. Yang sini. Lu nggak ngomong?